Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Faras Amrullah dari Prodi PPA Unsik dengan NIM 2022040035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi idhofah dalam bahasa Arab. Apa itu idhofah? Idhofah adalah menyandarkan suatu kalimat kepada kalimat lainnya sehingga menimbulkan pengertian baru. Mudahnya, idhofah adalah gabungan dua kata yang memiliki satu arti. Gabungan dua isim atau lebih itu disebut idhofah. Kata pertama disebut mudhaf, kata selain mudhaf disebut mudhaf ilaih. Dan syaratnya mudhaf tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Sedangkan mudhaf ilaih hukumnya adalah jar. Jadi idhofah itu adalah gabungan dari beberapa isim. Bisa dari dua isim, bisa dari tiga isim, bisa juga dari empat isim. Ingat, hanya isim. Tidak bisa penggabungan antara huruf atau fiil. Idhofah adalah khusus penggabungan antara beberapa isim. Oke. Sebagai contoh adalah kata birobin nasi dalam surat Nas. Kata birobin nasi itu tidak dibaca birobin an-nasi atau tidak dibaca birobin an-nasa. Kenapa? Karena mudhaf syaratnya adalah tanpa al, tanpa tanwin, dan juga tanpa nun. Sedangkan mudhaf ilaih hukumnya adalah jar. Nah, di sini kata yang menjadi mudhaf adalah birobbi. Kenapa birobbi? Karena di situ ada kata Rabbun yang berarti adalah Tuhan. Dan sebelum kata Rabbun itu ada huruf jar bi, yang mana kata setelah huruf jar itu pasti dibaca majrur. Dan tanda majrurnya adalah dengan kasrah. Jadi Rabbi di situ yang menjadi mudhaf. Dia tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin, dan juga tidak boleh ada nun. Sedangkan kata an-nasi di situ dia berkedudukan menjadi mudhaf ilaih, yang mana mudhaf ilaih adalah mempunyai hukum jar. Jadi tidak bisa dibaca birobin nasa atau tidak bisa dibaca birobin nasu, harus dibaca birobin nasi karena mudhaf tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada nun. Sedangkan mudhaf ilaih hukumnya adalah jar. Oke, bisa diperhatikan di sini ada kata birobbi. Itu ada kata bi sebagai huruf jar dan kata robbi. Kenapa dibaca robbi? Nah, di situ karena robbi terletak setelah huruf jar bi. Dan kata yang terletak setelah huruf jar itu pasti dibaca majrur. Tanda jarnya di sini adalah menggunakan kasrah. Jadi dibaca birobbi bukan birobba. Birobbi ini dia menjadi mudhaf yang mana tanpa al, tanpa tanwin, dan juga tanpa nun karena dia dimudhafkan dengan kata anas. Untuk kata anas sendiri dia dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih dari kata sebelumnya yaitu kata birobbi. Dan mudhaf ilaih itu adalah hukumnya jar. Untuk contoh yang lain seperti kata kitabul ustadi. Kata pertama disebut mudhaf, kata selain mudhaf disebut mudhaf ilaih. Nah, di sini kata pertama yaitu berupa kitabu. Kitabu dia menjadi mudhaf dengan syarat tanpa al, tanpa tanwin. Dan al-ustadi dia menjadi mudhaf ilaih yang mempunyai hukum adalah jar. Tanda jarnya di sini adalah menggunakan kasrah. Dan juga kata kitabul ustadin. Apa perbedaan dari kitabul ustadi dan juga kitabul ustadin? Nah, di sini terdapat perbedaan pada mudhaf ilaihnya, yaitu al-ustadi dan ustadin. Yang mana apabila kata mudhaf ilaih itu mempunyai alif lam, maka dia tidak boleh bertanwin. Contoh seperti yang pertama tadi, kitabul ustadi. Al-ustadi di situ dia berkedudukan menjadi mudhaf ilaih
yang mempunyai hukum jar tetapi terdapat alif lam, yaitu al-ustadi. Maka al-ustadi ini tidak boleh berharokat tanwin, karena pada dasarnya tanwin dan juga al itu adalah bermusuhan. Kemudian yang kedua, kitab ustadin. Kenapa kok dibaca ustadin? Karena di situ mudhof ilaihnya tidak terdapat alif lam. Maka tanda jarnya itu menggunakan tanwin, kasrah tanwin. Kalau tadi adalah contoh dari gabungan dua isim, lantas bagaimana dengan gabungan kalimat yang lebih dari dua isim? Seperti gabungan dari 3 isim atau 4 isim atau bahkan 5 isim. Nah, di sini saya memberikan contoh kalimat yang mana dia itu merupakan gabungan dari 3 isim, yaitu baitu ra'isil fasl, yang bermakna rumahnya ketua kelas. Kembali lagi ke kaidah idhofah, yaitu kata pertama disebut mudhof, selain mudhof disebut mudhof ilaih. Nah, kita cari di mana kata pertama dari baitu ra'isil fasl. Oke. Kata pertamanya yaitu berupa baitu. Berarti baitu itu berkedudukan menjadi mudhof. Syarat mudhof yaitu tanpa al, tanpa tanwin, dan juga tanpa nun. Di sini baitu dia sudah tidak ada al, dan juga sudah tidak ada tanwin, dan juga sudah tidak ada nun. Kemudian kata selain mudhof disebut mudhof ilaih. Berarti kata setelah baitu yaitu ro'isi dia berkedudukan menjadi mudhof ilaih. Maka kata ro'isi dia dibaca jar karena mudhof ilaih itu hukumnya adalah jar. Tidak dibaca baitu ro'isu, tidak dibaca baitu ro'isa. Karena ro'is di sini dia berkedudukan menjadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih adalah hukumnya jar. Kemudian ada kata lagi selain ro'is. Di belakang ro'is masih ada kata lagi, yaitu al-fasli. Bagaimana cara mentarkibnya? Yang pertama adalah kata ro'is dulu. Kata ro'is selain dia menjadi mudhof ilaih dari kata baitu, dia juga menjadi mudhof dari kata al-fasli. Jadi ro'is di sini dia mempunyai dua kedudukan dan juga mempunyai dua kaidah, yaitu satu berkedudukan menjadi mudhof ilaih dari kata baitu yang memiliki kaidah adalah ber-i'rab jar, dan juga memiliki kaidah mudhof berkedudukan sebagai mudhof, yaitu memiliki syarat tanpa al, tanpa tanwin, dan juga tanpa nun. Jadi ro'is itu punya dua kaidah, mudhof dan juga mudhof ilaih. Kemudian al-fasli dia berkedudukan menjadi mudhof ilaih. Yang mudhof ilaihnya hukumnya adalah jar. Tanda jarnya menggunakan kasrah. Kenapa kok tidak ada tanwinnya? Karena al-fasli di sini dia terdapat alif lam. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tanwin dan alif lam itu tidak bisa bersatu. Jadi kesimpulannya adalah baitu ra'isil fasli dibaca baitu sebagai mudhof, ra'isi sebagai mudhof sekaligus mudhof ilaih, dan al-fasli sebagai mudhof ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.